Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat dakwah Tangsel? Selamat datang di podcast dakwah Tangsel. Insya Allah kita akan malam hari ini, kebetulan saya kedatangan guru ya, Ustadzuna Ustadz Al-Fakar panggilnya, Ustadz Muhammad Al-Fakar. Antum tuh doktor Esa MAG. Ini beliau ini peneliti dan tokoh keumatan ya di Tangerang Selatan. Alhamdulillah bisa hadir di waktu-waktu yang cukup padat ya di jadwal beliau. Assalamualaikum Tat, selamat datang dan hadir di podcast yang insya Allah dimuliakan Allah dan dicintai malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini santai Tat, santai. Kebetulan teman-teman dan para penikmat podcast dakwah Tangsel ini, PDKT ini, kita sering bahas berbagai macam topik. Beberapa kali kita sudah menyampaikan topik-topik yang keren lah di tengah umat. Malam hari ini karena kita sedang menuju perubahan tahun dari 1444 Hijriah menjadi 1445 Hijrah. Jadi kita ini tahun baru ceritanya, tapi yang sepi-sepi aja nih. Makanya malam hari ini insyaallah para pemirsa sekalian, Ana mendampingi Ustadz Muhammad Al-Fakar ya, agar kita sama-sama menggali apa itu sebenarnya disebut dengan hijrah ya. Kenapa ada tahun yang sedemikian penting ya, karena umat ini sudah lupa kayaknya, ingatnya 1 Januari aja, padahal momentum hijriah ya, 1 Muharram ini diperingati seluruh dunia. Bahkan kalau kita tarik 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu, ini luar biasa. Bahkan Jogja itu kalau sedang suruan ya, bahasa Jawanya itu macet di mana-mana. Maka malam hari ini izinkan saya Ahmad Mukhtar Mansur, host program podcast dakwah Tangsel PDKT, insyaallah akan mengantar diskusi tentang hijrah. Ustadz Fakar, terima kasih atas kehadiran antum. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan Tat ya, sebenarnya kenapa kok, atau esensi peristiwa hijrah ini bagaimana antum? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Baik, terima kasih sahabat dakwah Tangsel ya. Pada kesempatan kali ini merupakan sesuatu yang memang harus dijelaskan seputar hijrah. Kita sekarang di akhir tahun 1444 Hijriah ya, dan hampir masuk ke 1445 Hijriah. Artinya sudah sekitar 1400-an tahun, 14 lebih, abad 14 abad lebih ya, bahwa kita itu sudah merangkai ya tahun-tahun itu ya, dalam waktu yang sangat lama hijrah. Karena itu yang selalu harus disampaikan, diingatkan kepada umat adalah bagaimana kita bisa memahami esensi dari hijrah itu sendiri. Mungkin di seputar 5 atau 10 tahun terakhir ini, ungkapan hijrah itu menjadi sesuatu yang sangat terkenal ya, di para artis, para pengusaha. Mereka sebagian yang dianggap ya itu memasuki satu kesadaran tertentu, kemudian mereka disebut hijrah. Artis yang hijrah, para pengusaha yang hijrah, dan nampaknya ini sesuatu yang juga dianggap tren ya, bahwa hijrah mereka itu dalam konteks untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya, baik secara spiritual, baik secara yang lain ya, semuanya itu dianggap
menuju kepada sesuatu yang lebih baik ya. Karena itu kalau kita memandang esensi hijrah, memang intinya adalah melakukan perubahan, meninggalkan sesuatu yang lama, yang buruk, menuju kepada sesuatu yang baik ya. Nah ini esensi dari istilah hijrah itu sendiri. Cuma sebetulnya ketika kita membahas tentang hijrah itu kan tidak sekedar sampai di situ ya. Ya. Tapi kita membahas esensi hijrah itu baik dalam konteks nilai spiritual ya, nilai politis maupun perubahan-perubahan yang mendasar yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar perubahan itu menjadi perubahan yang memang memberikan dampak yang signifikan terhadap umat. Nah, pertama kalau kita lihat sejarah tentang hijrah itu sendiri, di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu ya, para sahabat di generasi awal itu pernah mengalami hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian Itu babak pertama ya, iya, di pada awal-awal. generasi awal para sahabat. Kemudian pada masa perubahan yang berikutnya itu hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Apa yang membedakan? Kalau hijrahnya para sahabat ya, Rasul tidak hijrah pada saat itu ya, hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah itu karena tekanan-tekanan yang luar biasa sampai kepada tekanan fisik di kalangan para sahabat ya, sehingga ada sebagian yang memang diberikan apa itu tekanan fisik, siksaan, penganiayaan sampai ada juga yang terbunuh ya. Nah itu kemudian sebagian sahabat itu diminta hijrah itu ke Habasyah dalam konteks untuk menyelamatkan dakwah dan menyelamatkan orang-orang pengemban dakwah ya, para sahabat yang mengemban dakwah saat itu ya, terutama mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang jadi sasaran ya, orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, mereka kemudian hijrah ke Habasyah dalam rangka untuk menyelamatkan dakwah dan menyelamatkan para pengemban dakwah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pada generasi berikutnya ya, yaitu setelah tahun ke-11 ya, menjelang tahun ke-13 atau tahun sekitar itu ya, Masa kenabian. Masa kenabian ya, tahun ke-13 Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nah, para sahabat diminta untuk hijrah terlebih dahulu ya. Nah, ini memiliki momentum yang tentu berbeda ya. Kalau sebelumnya itu lebih pada penekanannya itu menyelamatkan dakwah dan para pengemban dakwahnya. Nah, pada masa Rasul ya, hijrahnya Rasulullah ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah itu lebih kepada perubahan untuk mewujudkan penerapan syariat Islam ya. Karena realitas di Mekah ya, orang-orang di Mekah itu sudah begitu jumud ya, sulit untuk menerima dakwah Islam dan tentu sulit untuk menjadikan Islam itu bisa diterapkan di sana. Nah, karena itulah esensi penting ya pada hijrahnya Rasulullah pada saat itu adalah bagaimana mewujudkan satu kondisi di mana syariat Islam itu bisa diwujudkan, bisa diterapkan. Jadi bukan sekedar berpindahnya untuk menyelamatkan dakwah dan menyelamatkan para sahabat atau menyelamatkan pengemban dakwah, tapi yang lebih esensi lagi adalah bagaimana agar Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu esensi hijrah. Sehingga setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, maka perubahan yang mendasar, perubahan yang signifikan dan perubahan-perubahan yang banyak sekali itu terjadi ya. Maka pada konteks dakwah antara sebelum hijrah dan setelah hijrah itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda ya. Dakwah Rasul di masa Mekah dan dakwah Rasul di masa Madinah. Penerapan Islam di Mekah itu praktis ya, tidak bisa diterapkan ya, kecuali hal-hal yang sifatnya akhlak ya, yang masalah-masalah individual ya. Nah, tapi dalam konteks yang berkaitan dengan antar masyarakat, antar manusia ya, antar individu, maka pada saat di Madinah baru diwujudkan, baru diterapkan. Nah, itulah esensi dakwah atau esensi hijrah Rasul pada saat hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah ya. Nah, karena itu kemudian kita perlu membahas dari sisi hukum hijrah ya. Nah, kalau hijrah itu diartikan secara bahasa. Sebentar. Ya. Ini biar runut saya berpikir ya, karena juga ini kalangan pemuda ya, terutama milenial, zilenial, lalu generation Z yang sekarang ini. Bahkan mereka juga nggak kenal tuh namanya apa sih peristiwa hijrah kan gitu. Jadi Nabi ketika di Mekah itu
kemudian mendapatkan kenabian ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira. Lalu kemudian tentu proses dakwah itu berlangsung. Ya. Jadi Nabi melaksanakan yang namanya saya sebut sebagai pembinaan kepada masyarakat tentu ya. Jadi pastikan menjalin kontak dengan siapa ya yang di Mekah misalnya, dengan kalau di Sirah itu kan dengan istrinya, dengan Siti Khadijah, lalu kemudian berinteraksi dengan para keluarga besar Nabi kan, digambarkan Rasulullah itu untuk sekedar mengenalkan apa namanya akidah Islam saja itu luar biasa ininya apa namanya prosesnya kan gitu. Kita kenal dengan sekian tahun masa perjalanan dakwah di Mekah itu ya, saya sebut sebagai proses dakwah individual Nabi di Mekah yang kemudian barulah dapat beberapa. Kalau disebutkan ada 20. Saya sih sebutnya as-sabiqun al-awwalun kan gitu. Nah, berarti proses ini terjadi sebenarnya di Mekah. Tapi kemudian apa yang menyebabkan Nabi itu kok memutuskan hijrah Habasah misalnya atau kemudian Madinah, kan tentu nggak bisa sembarangan kan menentukan, karena hijrah itu menurut saya ketika kita sudah menetapkan satu location of moving atau kita pindah gitu, berubah itu kan nggak boleh balik lagi. Ini kan sebuah keputusan yang luar biasa. Dan ya kalau Nabi tentu didampingi para malaikat. Tapi bagaimana ini ceritanya kok Nabi bisa kemudian memilih Habasah, lalu kemudian juga ke Madinah? Ya. Ya, karena hijrah itu berpindah meninggalkan sesuatu lama yang dianggap tidak kondusif ya, menuju kepada sesuatu yang baru yang bisa mewujudkan sesuatu yang diharapkan. Berarti pilihan tempat hijrah ya, tempat yang baru itu suatu pilihan yang memang harus dipertimbangkan ya. Pertimbangannya adalah dalam konteks dakwah, dalam konteks menyelamatkan dakwah dan menerapkan syariat Islam ya. Nah, sehingga pada konteks yang pertama hijrahnya sebagian sahabat ke Habasah memang lebih kepada konteks menyelamatkan dakwah dan pengembangan dakwah. Nah, sementara pada saat hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah adalah bagaimana tempat baru itu menjadi tempat yang bisa terwujudnya syariat Islam ya. Nah, sebelum hijrah ternyata itu kan ada momentum di mana tokoh-tokoh Yasrib ya, Yasrib itu berarti sebelum Madinah ya, itu telah mengetahui tentang kenabian ya, Muhammad SAW ya. Mereka mengetahui ya ada nabi terakhir ya yang ada di Arab, yang ada di Mekah. Kemudian mereka mempercayai dan mengimaninya ya, kemudian mereka mengunjungi ya, mereka mendatangi Rasulullah ya. Nah, setelah mereka mendatangi Rasulullah, mereka memberikan baiat Aqobah ya, yaitu Aqobah yang pertama ya, yang kemudian dilanjutkan Aqobah yang kedua ya, yang itu perwujudan dari dukungan kepada Rasulullah, bukan sekedar dukungan dakwah tapi juga dukungan secara fisik ya, artinya menyelamatkan dakwah Rasul, menyelamatkan Rasul dan menyelamatkan beliau ya dan kaum muslimin sebagaimana mereka juga melindungi, menyelamatkan keluarganya ya. Artinya perlindungan, pembelaan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah ya, kepada Islam, kepada Rasulullah itu sudah menjadi bagian yang sebagaimana melindungi mereka, keluarganya sendiri dan diri mereka sendiri ya. Nah, itulah yang terjadi yang kemudian Rasulullah itu memantapkan bahwa hijrahnya beliau itu ke Yasrib ya, ke Madinah. Artinya untuk bisa terwujudnya syariat Islam di Madinah itu dengan dukungan seperti itu sudah cukup ya. Dengan perhitungan, pertimbangan seperti itu, maka akan menjadi sesuatu yang bisa dipastikan bahwa syariat Islam akan bisa diwujudkan, diterapkan di Madinah. Dan itulah yang kemudian beliau lakukan ya, hijrahnya beliau ke Madinah. Sehingga dalam konteks hijrah yang kemudian kita nanti akan lihat sekarang ya memang itu perlu dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi gini saya ingin menajamkan Nabi ketika hijrah ke Madinah berarti ada pra hijrah. Pasti Nabi sudah memahami kondisi Madinah sebelumnya. Ya. Kalau ada peristiwa Bai'ah Aqobah itu kan sebelum hijrah atau sebelum hijrah ya, Bai'ah Aqobah. Artinya berarti
yang melakukan baiat itu orang-orang Madinah, orang Aus dan Khazraj itu. Ya. Kemudian kan ketika beliau memutuskan hijrah pun juga situasi dan kondisinya kan terukur sekali ya. Kisahnya Nabi, kemudian beliau berangkat terakhir kalau nggak salah dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Ali kemudian diminta untuk menggantikan tempat tidur Nabi dan para ini. Saya terus terang ingin mendapatkan inspirasi yang luar biasa, seorang pemimpin yang memutuskan hijrah, memutuskan berubah, yang tidak bisa no return point gitu, nggak bisa balik lagi dah. Kan nggak tahu apa yang terjadi dengan Madinah karena meninggalkan semua apa yang punya kan. Yang saya baca di sirah itu, orang Mekah atau disebut kita muhajirin ketika hijrah itu sudah nggak bawa apa-apa, benar-benar meninggalkan segala macam. Ini berarti proses hijrah itu adalah total, nggak boleh ada pikiran ini kondisi kekinian nih, saya mau mulai coba esensi atau inspirasi kita terhadap hijrah ini. Ketika kita sudah mengatakan saya mau hijrah, berarti kan total, nggak boleh ada koma-komanya gitu. Termasuk negeri ini juga. Ya, kalau konteksnya kita mau hijrah, ya memang kita harus mendapatkan satu keyakinan ya untuk mewujudkan bahwa sesuatu yang baru ya, tempat yang baru kita akan hijrah itu adalah tempat yang memang kondusif ya, tempat yang kita yakini dengan sesuatu yang baru itu justru kita akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Kita tinggalkan yang lama, oke, nggak masalah, kita tinggalkan apapun yang lama itu, kemudian kita masuk kepada sesuatu yang baru, dan yang baru itu adalah sesuatu yang memang akan terwujud pada sesuatu yang diharapkan ya. Kalau pada kasus hijrahnya Rasulullah itu kan setelah sekitar 12 orang ya, orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah itu hijrah melakukan baiat Aqabah yang pertama ya. Nah, kemudian kan Rasulullah mengutus ke Madinah itu siapa? Mus'ab bin Umar ya, Mus'ab bin Umar untuk membina orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah yang sudah mendukung tadi itu untuk dibina dengan Islam ya. Mereka diajari Al-Quran ya, dan seterusnya, sehingga dalam waktu 1 tahun itu jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah itu sangat banyak ya. Dan tokoh-tokohnya kemudian masuk Islam ya. Tokoh-tokoh inti, tokoh-tokoh utama dari kalangan Aus, dari kalangan Khazraj itu masuk Islam ya. Nah, ini sudah menjadi sesuatu yang kondusif ya untuk bisa menjadi tempat baru bagi Rasulullah untuk melakukan dakwah Islam dan menerapkan syariat Islam. Nah, itulah pertimbangan yang sangat penting ya, bahwa Rasulullah melihat itu, sehingga ketika beliau dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun ya, di tempat baru mereka dipastikan akan akan hidup dengan sesuatu yang baru, yaitu diterapkannya syariat Islam, dan segala hal yang mendukung itu akan mudah diraih ya. Misalnya para konglomerat yang pada saat di Mekah ya, kemudian meninggalkan hartanya dan melakukan hijrah ke Madinah, merintis sesuatu yang baru ya, mereka akhirnya menjadi konglomerat juga ya. Itu tidak ada masalah, dan memang pada saatnya nanti ya, ternyata mereka bisa mewujudkan semuanya. Nah, itu barangkali inspirasi yang bagi masa sekarang itu penting ya, yaitu bahwa memastikan suasana yang baru ya, atau kondisi yang baru itu akan justru lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya seorang pengusaha, seorang artis ya hijrah, nah dia akan mendapatkan gambaran ya, hijrah yang dimaksud tentu adalah hijrah kepada Islam ya, hijrah kepada suatu situasi Islam, sesuatu yang hidup dengan cara Islam ya, dan dia jadi bukan sekedar perubahan ya. Iya, bukan sekedar perubahan. Karena itulah yang harus disiapkan adalah mental sebagai seorang muslim ya, sebagai orang yang beriman. Jadi pada saat hijrah, kesiapan itu penting ya, kesiapan dalam konteks mental sebagai seorang muslim yang sangat penting. Kalau tidak ya nanti ketika hidup dalam kondisi yang baru bisa goyang ya. Nah, ini sangat khawatir, karena itulah
pertama dia sudah yakin bahwa dengan hijrah di kondisi yang baru itu, yaitu kondisi Islam itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, yang kedua yang harus dibangun adalah bagaimana membuat suasana situasi itu tetap dalam kondisi baik ya. Maka dalam konteks itu ya harus dalam kondisi melakukan pembinaan. Nah, itu pentingnya di situ ya. Jadi bukan sekedar dia hijrah sendiri kemudian sudah ngawang-ngawang ya dan seterusnya, tapi yang harus dilakukan adalah hijrah dan dia harus melakukan pembinaan agar dalam kondisi jamaah kondisi gitu. ya yang baru itu dia tidak sendirian, dia tidak menghadapi situasi-situasi yang dia jadi nampaknya akan sulit itu dengan situasi yang sendiri. Dia harus berada dalam konteks bersama-sama dengan yang lain ya, berada dalam proses pembinaan. Ada satu aspek politis yang kemudian menjadi titik penting ya, ketika saya baca di sirah, kitab sirah yang dikarang Ustaz Sabah Mubarak Furi kalau nggak salah, beliau menjelaskan begini, proses hijrahnya Nabi ke Madinah itu menjadikan kaum yang sebelumnya bertikai, yang namanya Aus dan Khosraj, itu betul-betul legenda itu. Aus, Khosraj, dan Yahudi itu terus-menerus berantem. Tapi begitu Rasulullah hijrah dengan pembinaan yang tadi dilakukan, itu kemudian bisa menyatukan mereka. Yeah. Meskipun Yahudi tetap dalam lingkungan mereka, tapi karena sudah Aus dan Khosraj yang memang menjadi kaum Ansor ini, kemudian itu nyampelah kepada orang-orang Quraisy. Ternyata orang Quraisy itu menghitung di dalam aspek politis. Ini ternyata hijrah itu mendapatkan banyak sekali hal-hal positif, termasuk menggetarkan orang-orang Quraisy. Ternyata Muhammad yang hijrah ini ternyata punya satu kekuatan yang dahsyat yang kemudian cukup disegani oleh orang-orang Quraisy. Yeah. Ini kemudian kan kisah perang Badar segala macam tentu ya, karena kalau nggak salah setelah para sahabat hijrah itu sebagian besar harta bendanya ditinggalkan. Sehingga dikuasai orang-orang Quraisy, dan itulah digunakan untuk modal berdagang di Syam. Maka orang-orang Muslim laporan kepada Nabi, ini dalam sirah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Karena saya kan bisnis, jadi yang kita lihat sirah tentang bisnis. Jadi ternyata ada istilahnya itu, para sahabat mengatakan bahwa itu istilahnya kecurangannya orang-orang Quraisy, sehingga terjadilah kabilah dagang yang dipilih oleh Abu Sufyan, kemudian terjadi pengintaian dan kemudian terjadilah awal mula terjadinya perang Badar. Ya itulah yang coba Ana pengen explore. Jadi ternyata hijrah itu selain aspek-aspek akidah, aspek perubahan, tapi juga aspek politis. Dan saya pengen menarik ke situasi kekinian gitu. Karena kan lagi rame-ramenya gerakan ayo berubah, atau perubahan, atau gerakan perubahan sudah ada. Saya pengen mendapatkan inspirasi dari panjenengan, apa sebenarnya harusnya berubah dan bagaimana perubahan itu yang seharusnya terjadi gitu. Jangan sampai kalau matematikawan kan bilangnya diagram Venn, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Berubahnya itu pindah lingkaran tapi tetap dalam diagram Venn yang sama. Kan nggak berubah itu. Ya cuma pindah alokasi aja, tetap nanti problemnya akan sama. Ya. Ini gimana, Tat? Ya. Pertama ini tadi keren nih pertanyaannya. Ya, pertama tadi ada poin yang penting yang harus kita munculkan ya, dalam konteks juga untuk saat ini ya. Yang pertama bahwa Rasulullah mampu menyatukan ya dua kabilah besar di Madinah ya, yaitu Aus dan Khosraj yang dalam perjalanan sekian panjang waktu itu selalu bersaing, bahkan sampai pada tingkat saling berperang ya. Nah, ketika mereka itu sama-sama mendukung dakwah Rasulullah, mereka bisa disatukan, mereka bersama-sama ya sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Walaupun ketika dipancing lagi, mereka bisa jadi akan muncul ya suasana untuk berselisih, bersaing dan berperang. Nah, ini sebagaimana dalam sirah kita bisa mengetahui ya. Tapi yang penting adalah bahwasanya mereka bisa terwujud seperti itu karena mereka sama-sama dikondisikan dengan akidah Islam ya. Mereka disatukan dengan akidah Islam. Kalau mereka tidak disatukan dengan akidah Islam ya, mereka akan terwujudnya itu munculnya itu
kekuatan-kekuatan asabiyah. Di, Aus itu merasa sebagai orang Aus, Khosraj merasa sebagai seorang Khosraj ya. Ketika disinggung sedikit terkait dengan dua suku ini, mereka akan merasa masing-masing egonya naik ya. Maka muncul lagi persaingan dan akhirnya juga perselisihan. Nah, karena itu ini penting, yang pertama untuk membangun kekuatan kesatuan yang besar, yang kekuatan yang kuat ya, adalah membangun persamaan dan kekuatan itu dengan akidah Islam. Maka dalam konteks kekinian di mana masyarakat itu ada kecenderungan untuk berselisih dengan kelompok lain, suku lain ataupun masyarakat yang lainnya. Nah, ini karena ego-ego yang dibangun di atas asabiyah itu dikuatkan atau dimunculkan. Nah, ini akan berbahaya karena bisa jadi sewaktu-waktu akan begitu meledak akan terjadi perselisihan yang luar biasa. Nah, karena itu penguatan akidah Islam itu menjadi sangat penting ya bagi kaum muslimin itu, agar mereka benar-benar bisa disatukan dalam naungan, dalam kekuatan akidah Islam. Nah, karena itu walaupun Yahudi itu mancing-mancing terus, ternyata tidak berhasil karena mereka tetap dibangun dengan akidah Islam. Nah, pada generasi berikutnya ketika akidah Islam itu sudah mulai merosot ya, kekuatan kaum muslimin dalam konteks persahabatan, persatuan itu mulai menurun juga ya. Nah, karena itulah ini penting untuk membangun kembali akidah Islam. Nah, terkait dengan bagaimana agar hijrah kita atau hijrahnya umat Islam saat ini itu menjadi hijrah yang benar-benar melakukan perubahan ya. Maka hijrah itu bukan sekedar berubah ya, bukan sekedar berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tapi hijrah yang dilakukan adalah benar-benar hijrah dari, kalau istilah yang ada di dalam beberapa ayat Quran itu kan situasi jahiliyah ya kepada situasi yang Islam. Nah, kalau kita merujuk misalnya dalam surat Al-Maidah ya, itu kan di sana dinyatakan bahwasannya apa hukmal jahiliyati yabghun ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki ya. Jadi hukum-hukum sistem jahiliyah, sistem yang tidak menjadikan Islam sebagai rujukan, sebagai sandaran ya, apakah yang seperti itu ya. Padahal hukum Islam itu adalah hukum yang lebih baik ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Terus jadi situasi atau hukum yang menolak Islam itulah yang para ulama itu mengaitkan ataupun mengkategorikan sebagai suasana atau situasi jahiliyah, yaitu situasi yang tidak merujuk atau bahkan menentang syariat Islam. Itu dianggap sebagai hukum atau sistem yang mengantarkan kepada kejahiliyahan. Karena itu kalau kita ingin kembali hijrah ya sebagaimana yang diharapkan oleh Islam ya, dalam rangka untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya, benar-benar kita meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam menuju kepada sesuatu yang Islami ya. Sesuatu yang Islami adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita yakin bahwa Allah itu menciptakan kita, Allah itu mengatur kita dengan pengaturan yang terbaik ya, pengaturan yang dipilih oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik, maka kita ya pilihannya hanya satu ya, pilihannya adalah kita mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu syariat Islam. Nah, dalam konteks hijrah yang seperti ini pun kita tentu tidak sekedar berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, yang tadi dalam istilah matematik itu kan sebetulnya satu lingkup yang sama ya. Nah, kita harus benar-benar berubah dari satu kondisi yang pertama kepada kondisi yang kedua itu yang berbeda, yang berubah ya. Dan yang berbeda atau berubah itu sesuatu yang lebih baik ya. Maka dalam konteks yang selama ini kita sering lihat itu kan banyak orang atau bahkan bangsa ya itu melakukan satu perubahan ya, reformasi, revolusi dan sebagainya. Tapi suasana dan apa yang dilakukan ya atau apa yang dijadikan sebagai acuan itu ya itu lagi, itu saja ya. Sehingga yang terjadi adalah hanya perubahan-perubahan yang sifatnya itu ini aja ya, di lingkup luar saja ya. Nah, sementara yang dilakukan tetap sama lagi ya. Nah, sehingga pada akhirnya walaupun
di awalnya itu dianggapnya sebagai satu perubahan, setelah berlangsung sekian lama ternyata tidak jauh beda ya. Nah itu yang tentu itu hanya menjadikan waktu yang sekian lama itu tidak ada nilainya ya, karena nanti ketika berubah sekian lama ternyata ujung-ujungnya kembali lagi ya. Maka yang diharapkan adalah ketika perubahan itu dilakukan, maka perubahan itu benar-benar mewujudkan sesuatu yang baru ya, dan meninggalkan sesuatu yang lama. Sesuatu yang lama adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, dan sesuatu yang baru adalah sesuatu yang merujuk pada syariat Islam. Nah itu yang tentu diharapkan ya. Baik. Terakhir para pemirsa sekalian, jadi ada satu tadi dikatakan inspirasi yang luar biasa. Yang pertama, Islam itu, akidah Islam itu menyatukan perbedaan. Nah, ini penting ini. Ternyata Aus Khosrow tadi ya, Iya. yang sebelumnya bertikai, itu kemudian mereka bersatu karena adanya akidah. Jadi kabilah-kabilah, bangsa-bangsa. Ini di dunia ini luar biasa nih, masih ada ratusan bangsa-bangsa yang pandangannya beda-beda. Bahkan di kita ini ribuan suku. Dulu kalau nggak salah, kita itu disatukan dengan agamanya namanya Aqidatul Islamiyah. Makanya ada namanya Bhinneka. Berbeda-beda tetapi satu. Itulah sebenarnya esensi hijrah. Menurut saya ini luar biasa. Malam hari ini kita diskusi tentang inspirasi hijrah, esensi hijrah, perubahan yang hakiki ya. Dan apa namanya? Agar para pemuda ya, generasi sekarang ini bisa terus menyaksikan dan mencontoh Nabi Rasulullah SAW ya, peristiwa-peristiwa besar, sehingga kenapa kok hijriyah ini menjadi yang diperingati setiap tahun, karena memang peristiwa ini besar sekali gitu. Di khazanah Islam menjadi suatu yang sangat utama. Saya ingin panjenengan ngasih statement, closing statement 1 menit aja, kira-kira apa yang kita akan bawa ya, kira-kira pesan kepada para generasi sekarang ya, agar jangan segan-segan untuk segera berubah. Karena kan ayatnya kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera menjadi baik gitu lah istilahnya itu. Ya negeri ini juga lah. Kan panjenengan menyaksikan bagaimana kita nggak segera membaik. Banyak sekali lah problematika umat. Tapi kira-kira 1 menit. Ya. Banget. Pertama ya, di konteks hijrah yang kemudian dipilih oleh sahabat Umar bin Khattab ya untuk dijadikan momentum sebagai tahun baru Islam, itu didasarkan kepada hijrah ya, sebagaimana penjelasan oleh para ulama ya, yang mengatakan bahwasanya pilihan hijrah itu karena hijrah itu mengandung momentum perjuangan ya, dibandingkan dengan misalnya kelahiran Rasulullah ya, ataupun momentum-momentum lain yang lebih kepada sesuatu yang sifatnya statis ya. Sedangkan hijrah adalah sesuatu yang dinamis. Maka umat Islam memang didorong untuk berubah ya. Umat Islam didorong untuk selalu melakukan dinamisasi menuju kepada sesuatu yang lebih baik, menuju kepada sesuatu yang lebih puncak keutamaan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga itu menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita memilih hijrah, maka konsep yang jelas harus kita miliki adalah kita memahami sesuatu yang baru itu apa ya. Sesuatu yang lama kita ketahui bahwa dipastikan ini adalah sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang ya tentu dalam banyak hal itu biasanya bertentangan dengan syariat Islam ya. Kalau konteks orang-orang pengusaha itu kan biasanya bergelimang dengan aspek ribawi dan sebagainya ya. Di dunia artis misalnya bergelimang dengan berbagai kemaksiatan dan seterusnya. Maka inilah konsep lama yang kemudian orang itu hijrah kepada sesuatu yang baru ya. Di konteks negara. Konteks negara adalah negara yang justru mewujudkan kedoliman ya, kemudian terjadinya ketimpangan antara sebagian masyarakat dengan masyarakat lain ya, dan berbagai kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga munculnya ketidakpuasan masyarakat rakyat ya, karena memang adanya ketidakadilan ya. Maka dalam konteks situasi lama ini kita menuju kepada sesuatu yang baru, yang kita ketahui sesuatu yang baru itu adalah
jelas sesuatu yang lebih baik ya. Tadi seorang artis misalnya mengetahui kemaksiatan di masa lampau ya, kemudian menuju kepada ketaatan di sesuatu yang baru. Seorang pengusaha dia tahu bahwa situasi lama yang penuh kemaksiatan, jalan ribawi dan sebagainya, menuju kepada sesuatu yang baru yang penuh keberkahan dengan sistem ekonomi Islam ya. Maka negara juga demikian, situasi lama yang penuh kecurangan, penuh ketidakadilan ya, penuh kedoliman dan sebagainya, menuju situasi yang baru yang hubungan antara masyarakat dan negara, hubungan antara masyarakat dan negara itu saling mencintai, saling mendoakan tentang kebaikan, bukan situasi yang saling mengecam ya. Situasi mendoakannya saling memburukan ya. Kan sesuatu yang aneh ya, misalnya rakyat mendoakan penguasanya agar penguasanya cepat lengser ya, agar penguasanya itu dikutuk oleh Allah. Itu kan doa yang Luar biasa. bagaimana mungkin ya, masyarakat yang diatur oleh negara kok, oleh penguasa kok masyarakatnya mendoakan seperti itu. Demikian pula penguasa yang harusnya memimpin dan melindungi masyarakat mendoakan rakyatnya dengan doa-doa yang buruk ya. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bahwa penguasa yang baik itu adalah penguasa yang dimana rakyat mendoakan kebaikan kepada penguasanya, penguasa mendoakan kebaikan kepada rakyatnya. Demikian pula penguasa yang buruk adalah dimana rakyat mendoakan penguasanya itu tentang keburukan, dan penguasa juga mendoakan rakyat tentang keburukan. Maka ini tentu harus dihilangkan atau harus ditinggalkan. Maka hijrahnya situasi sebagai bangsa, sebagai negara adalah menghilangkan kondisi seperti ini kepada kondisi yang baru, di mana hubungan antara masyarakat dengan negara adalah hubungan yang saling mencintai, saling mendoakan tentang kebaikan, saling menjadikan semua aspek tanggung jawab itu bisa berjalan dengan baik ya, barangkali itu ya. Dan itu diperoleh dengan perubahan Islam, kepada dengan perubahan kepada diterapkannya Islam. Baik, pemirsa sekalian, kita berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita senantiasa tetap dalam semangat hijrah. Kita tutup dengan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.